Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat Dongeng Malam, alhamdulillah setelah vakum hampir 1 minggu ya akhirnya bisa upload video kembali di channel Dongeng Malam. Ya karena kesibukan juga sih, jadi mencari waktu untuk tag video ini cukup susah bagi saya. Kebetulan hari ini ada waktu senggang dan saya bisa ambil video ini dan membawakan cerita seperti biasanya pada channel ini. Ya sebelum cerita ini saya mulai, ini adalah cerita yang ke-36 di channel Dongeng Malam dan adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu cerita tentang Mbah Pujo yang terkena santet dan mengalami sakit secara fisik dan sakit yang terus bertambah parah, dan waktu itu istrinya berusaha untuk mencarikan obat atau pengobatan untuk kesembuhan suaminya tersebut. Ya sebelum kita mulai dalam cerita yang ke-36 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah menonton video ini serta sudah meninggalkan komentarnya di kolom komentar tentunya ya. Saya doakan semoga semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya, amin. Ya, dalam cerita sebelumnya, si istri Mbah Pujo kan, dia berucap pada suaminya bahwa dengan kondisi seperti ini dia merasa tidak kuat, dia merasa tidak mampu jika berjalan terus menerus, karena di satu sisi dia hanya mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarga, menghidupi anaknya, dan untuk membayar biaya pengobatan medis atau ke rumah sakit atas sakitnya suaminya tersebut. Dan istri dari istrinya pun akhirnya berinisiatif akan mencarikan pengobatan alternatif, di mana waktu itu tetangganya yang masih berada di area Bekasi itu kedatangan seorang tamu yang bisa dibilang adalah paranormal. Dari paranormal tersebut berasal dari sisi selatan Pulau Jawa, posisi selatan, dan kebetulan paranormal tersebut sedang mengobati tetangga istrinya Mbah Pujo tersebut, tetangga kampung yang sedang berada di Bekasi, dan kebetulan menurut info yang beredar itu akan berada di Jakarta sekitar 1 bulan. Dan akhirnya istrinya Mbah Pujo pun menyampaikan keinginannya tersebut, niatnya tersebut kepada suaminya, dan akhirnya suaminya hanya pasrah, ya sudah gitu. Soalnya kan gimana lagi kalau kamu harus bekerja sendiri dan saya nggak sembuh-sembuh, beban kamu cukup berat dan sebenarnya memang nggak akan mampu. Ya sudah, aku pasrah sama ikhtiar yang akan kamu lakukan, yang jelas saya dukung dan semoga itu jodoh bagi saya dan saya segera sembuh, katanya. Ya singkat cerita, setelah selesai berdagang siang itu, berdagang sampai jam 12 siang, selesai berdagang, istrinya ini berpamitan, "Pak, aku akan pergi ke rumah Pak D sebentar. Maaf ada gangguan tadi." Dia bilang, "Pak, hari ini aku akan pergi ke tempat Legio." Di tempat Legio itu saat ini ada Pak D, ada Mbah Tarto lah, namanya Mbah Tarto, yang adalah paranormal dari selatan sana, yang saat ini sedang mengobati keluarga dari Pak D Gio tersebut ya kan. Dan Mbah Pujo pun menjawab, "Oh ya udah nggak apa-apa, hati-hati di jalannya.
anak-anak kamu ajak apa kamu tinggal? Udah, anak-anak tak ajak aja semua. Nah, singkat cerita, datanglah, berangkatlah istrinya Mbah Pujo ini ke rumah Mbah Gio, ke rumah Legio, namanya ketuker-tuker, ke rumah Legio yang berada di Bekasi tersebut. Ya cukup naik angkot 2 kali sih waktu itu dari posisinya di daerah Jakarta. Jadi sampai di sana, dan karena waktu itu belum ada handphone, belum ada apa namanya, telepon masih jarang ya. Telepon rumah itu hanya beberapa orang saja yang memilikinya. Jadi cuman bermodalkan feeling sama niat, dan kebetulan pas sampai sana itu sekitar jam 2, dan Mbah Tarto tuh memang sedang ada di rumah Legio tersebut. Nah akhirnya permisilah istri Mbak Pujo, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, Le katanya, udah sini masuk katanya. Masuk. Karena memang kabar sakitnya Mbak Pujo ini udah tersebar ya, udah pada tahu gitu kan. Akhirnya Legio ini pun menanyakan katanya, piye kabar bojomu katanya. Jare loro, aku sempat ngidai gitu. Aku juga lagi sibuk. Bagaimana kabar suamimu? Katanya dulu sakit, dan saat ini saya belum sempat jenguk karena masih banyak kesibukan. Akhirnya istrinya Mbak Pujo itu menceritakan keadaannya seperti ini, bahwa sakitnya itu bukan kunjung membaik, walaupun tiap minggu itu harus ke rumah sakit, harus kontrol ke rumah sakit besar di wilayah Jakarta itu, tapi nggak kunjung membaik, malah kondisinya semakin memburuk. Fisiknya semakin lemah, badannya semakin kurus, dan batuk serta keluar darahnya itu pun intensitasnya terus bertambah. Hingga akhirnya setelah bercerita seperti itu, ya biasa namanya tamu kan, singkat ceritanya dibikinin teh cemilan atau apa, dan sekaligus Mbak istrinya ini menyampaikan kepada Mbah Tarto ini bahwa maksud dan tujuannya adalah ingin dibantu untuk kesembuhan. Pokoknya intinya ingin dibantu untuk kesembuhan suaminya tersebut. Dan akhirnya Mbah Tarto pun berdiskusi dengan Legio untuk ya udah, malam ini kita langsung ke sana, langsung kita tangani, semoga jodoh katanya. Ya udah katanya. Ya udah katanya. Akhirnya setelah singkat ngobrol-ngobrol, dan istrinya Mbah Pujo ini pamit pulang, dan dari Mbah Tarto ini bilang, Mbak begini, kalau nggak malam ini ya besok malam saya datang ke rumah sama Mas Gio ini katanya, biar dianterin, biar saya tahu. Ya udah, yang pokoknya kamu yang sabar, yang hati-hati, yang yakin aja, semoga obatnya segera datang dan suamimu bisa sembuh seperti sedia kala. Oh iya Mbak, ya udah sore saya pamit dulu ya, besok mau ke pasar. Kalau mau ke rumah langsung ke rumah aja, soalnya kalau udah sore itu saya ada di rumah sama suami saya gitu, nggak kemana-mana. Oh iya, akhirnya singkat cerita pulanglah si istri Mbah Pujo ini ke rumah, dan pas pada malam harinya sekitar jam 10 atau 11 malam kan Mbah Pujo ini udah tertidur, dan kemudian dia terbangun dan membangunkan istrinya ya. Mak, bangun mak katanya. Istri bangun. Kenapa Pak? Masih jam 10 katanya. Ntar ke pasaran jam 1 katanya. Enggak, bukan ke pasar. Lah terus apa Pak? Enggak, aku tadi kok mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi ada orang dari selatan itu kan, laki-laki, umurnya udah kelihatan, mukanya udah setengah umur. Dia tuh bawa kayak guci gitu, isinya air putih. Dia datang manggil aku, Jo, kowe ngombe iki sesuk penyakit mungkin hilang, ngendang mari katanya. Akhirnya
dalam tidurnya Mbak Pujo ini bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki yang setengah umur ya, mungkin dimaksud setengah umur itu udah 50-an tahun gitu. Udah 50 tahun dari arah selatan dan memberikan sebuah guci berisi air putih untuk diminum untuk kesembuhan penyakitnya itu. Nah, dari situ pun si istrinya pun berpikir, oh ya mudah-mudahan berarti besok si Mbah Tarto itu yang akan kesini, semoga memberikan kesembuhan, bisa memberikan kesembuhan buat sampean, buat kamu Pak. Oh iya Pak, ya itu ya apa gambar ini? Oh ya udah nggak apa-apa, semoga ini pertanda baik gitu. Ya udah, singkat cerita mereka lanjut tidur dengan aktivitas seperti biasa. Istrinya berangkat ke pasar dan paginya itu berjualan hingga akhirnya tiba malam hari itu sekitar sekitar habis isya, datanglah tamu, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, dari dalam istrinya bilang, oh itu Mbah Tarto Mas, kayaknya Mbah Tarto itu Pak, sama siapa, sama Legio. Oh iya, bukain pintu. Terus buka pintu kan, nah, waalaikumsalam katanya. Wah alhamdulillah akhirnya datang juga, udah tunggu kata gitu. Udah tak tunggu katanya. Oh ya udah alhamdulillah, dan mereka bersalaman dan dipersilakan masuk kan, karena rumah kontrakan jadi cuma petak depan aja itu. Jadi mereka ngobrol di depan, dan pas awal kedatangan dari Mbah Tarto itu Mbak Pujo sempat bingung dia. Salaman terus, oh ini Mbah itu ya, yang Mbah Tarto itu ya, yang apa, yang lagi ngobatin saudaranya Legio ini. Iya Mas, saya Mbah Tarto. Oh, saya kok pernah ketemu, tapi di mana ya, dieling-eling kan bingung. Ah masa sampean? Iya, saya nggak asing dengan wajah sampean, kayak pernah ketemu. Dan karena mengingat-ingat, oh iya katanya Mbak Pujo ingat, ini Bu katanya, manggil istrinya, ini Mak, bukan Bu, ini Mak, ini yang semalam ketemu saya di mimpi yang ngasih air, apa namanya, air di dalam guci, air putih tersebut katanya. Masa sih Pak? Iya ini nih saya ketemu semalam di mimpi nih. Wah alhamdulillah, mungkin ini apa, lewat tangan sampean nanti Allah memberikan obat untuk saya. Amin katanya. Ya udah, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, menceritakan apa, Mbah Pujo menceritakan permasalahan asal muasal permasalahan dan asal muasal penyakit yang dialaminya tersebut dari episode yang kemarin. Dia mimpi melihat sosok wanita yang dia kenal yang menghadap sesajen dan mengancam dirinya. Itu dia ceritakan semuanya. Akhirnya malam itu pun dilakukan ritual ya, pokoknya ritual itu nggak macam-macam, nggak minta ini itu nggak minta, pokoknya hanya seperti semedi diam gitu kan. Terus pas, dan cukup lama itu sampai sekitar jam 12 malam dari Mbak Tarto itu mengitari kontrakan tersebut. Terus apa namanya, berdiri dan berdoa di tiap pojok kontrakan tersebut. Dan kemudian apa, dia memberikan seperti entah apa buntalan kan, untuk dipendem, untuk ditanam di bawah pintu depan apa, tanahnya dilubangi, ditanam di situ, tanahnya untuk pagar lah gitu istilahnya. Nah setelah itu dia bilang, Mas Pujo, ini yang masuk ke badan sampean ini udah terlalu dalam, udah terlalu jauh, dan penanganannya nggak bisa sekali. Mungkin saya akan datang ke sini 2 atau 3 kali, dan insya Allah nanti akan sembuh, percaya saja sampean. Iya Mbak. Akhirnya malam itu pengobatannya selesai. Si Mbah Tarto ini pulang bersama Legio. Sebelum pulang dia berbicara, mungkin seminggu lagi saya akan kesini Mas. Ya udah, selesai pengobatan itu kesehatan Mbak Pujo berangsur membaik dan mulai enak gitu kan.
Nah pada suatu hari saat duduk di teras itu sekitar jam 7 malam, itu ada apa, benda kecil lancip terbang dengan ekor kan. Nah dikiranya lewat depan Mbah Pujo itu kan, pas lagi duduk dia, pas dilihat-lihat dikiranya capung jarum itu, capung kecil kan. Nah itu pas dideketin gitu, ternyata adalah sebuah jarum dengan benang di belakangnya, dan benang itu pun berkibar-kibar gitu. Jadi kayak buntut ular gitu kan. Benangnya agak panjang, mungkin sekitar 20 sentian itu. Dilihat itu diikutin, karena apa ya, baru melihat seperti itu pun jadi ngeblank, ini apa gitu kan. Ini apa, terus pas tahu itu jarum terbang, bingung mau diapain gitu kan. Ini mau disabet atau apa. Dan jarum itu menuju ke pintu. Nah pas sampai di pintu, kebetulan pintunya itu dibuka. Sampai di pintu, jarum itu mencoba masuk kan. Pas dia mencoba masuk itu seperti apa, seperti dia terhalang oleh papan atau tembok di pintu tersebut. Akhirnya mundur beberapa kali katanya, dek sekitar 3 kali, karena nggak tembus. Akhirnya jarum itu pun berputar ke arah kiri dan kemudian naik ke atas, terus bablas hilang. Nah di situ kejadiannya cukup cepat sih. Jadi si Mbah Pujo ini bingung, ini mau diapain, mau diapakan gitu. Setelah jarum itu menghilang, baru dia kepikiran, wah tahu gitu tadi tak sabet pakai sapu gitu. Karena di dekatnya kan ada sapu lidi lagi gitu. Ya udah, akhirnya ngopi dulu, serak. Akhirnya minggu berikutnya pun tiba. Maaf. Ya akhirnya minggu berikutnya pun, minggu keduanya, Mbah Tarto ini datang, tapi dia sendiri karena udah tahu tempat, dan kontrakannya itu nggak ditemenin sama Legio tadi. Datangnya setelah Isya, kemudian di situ apa ya, ngobrol-ngobrol lagi tentang perkembangannya gimana, terus apa yang dirasakan, terus ada kejadian apa gitu. Nah, Mbah Pujo pun menceritakan bahwa badannya udah mulai enakan nih, intensitas batuk dan keluar darahnya udah mulai berkurang, dan badannya udah mulai enak, setelah pikirannya tuh nggak ngambang kayak dulu lagi gitu kan. Terus dia juga menceritakan yang kemarin apa ada jarum terbang atau ini kan, dan si Mbah Tarto pun mengambil kesimpulan, nggak apa-apa mas, jadi apa ini kan penanganannya berlahan nih. Kalau model seperti ini, santet seperti ini itu nggak cuma sekali ngantem, soalnya dia akan dibangun terus. Misalnya ini tahap pertama, nanti dibangun tahap kedua yang lebih berat lagi, ketiga, sampai sesuai tujuannya. Apakah ingin membuat sakit yang cukup parah atau bahkan mengincar nyawa seseorang, itu terus dibangun. Jadi nggak cuma cukup sekali aja hantem terus tinggal, itu enggak, jadi dibangun terus. Jadi sampai harus tetap waspada gitu, karena sampai ini udah masuk, udah kepegang sama dukun suruhan tersebut, dukun santet tersebut katanya. Oh begitu ya. Nah terus ya udah, ini kita lakukan pengobatan dulu seperti biasa. Kira dilakukan prosesi pengobatan. Nah, pokoknya ada semedinya, ada sama-sama duduk bersila, pokoknya begitu. Ya akhirnya sampai malam hari, gini mas, saya mau ninggal barang di sini, tolong dirawat, dipegang dulu selama sampean sakit. Jadi Mbah Tarto ini mengeluarkan satu batang keris beserta ininya apa namanya, warangkanya atau masih sarungnya gitu kan. Saya titip keris ini di sini untuk sementara. Nanti kalau sampean udah sembuh, udah membaik, ini saya ambil lagi katanya. Terus Mbah Pujo terus ini butuh perawatan atau hanya disimpan biasa aja? Ya ini sampean simpan biasa aja sih, sampean simpan biasa aja, nggak perlu rawatan ini itu, nggak usah, disimpan aja. Nanti kalau udah sembuh suatu saat saya ambil itu. Ya, oh ya udah kalau begitu, terima kasih. Akhirnya Mbah Tarto berpamitan pulang malam itu, sambil berjanji nanti insya Allah minggu depan saya kesini buat nuntasin ini semua ya, biar kelar semuanya gitu kan. Dan mungkin minggu besok itu saya terakhir kesini, kayak udah pamungkas, ini udah mulai teratasi ya. Berdoa aja ya mas. Jadi sampai juga berdoa, saya juga berusaha melakukan yang terbaik untuk kesembuhan sampean.
Ya udah akhirnya pulang dan memang kesehatannya mulai membaik. Perbedaan yang cukup signifikan pada diri Mbah Pujo ini. Jadi lebih seger, batuknya udah mulai hilang, kan nggak keluar darah lagi, terus nafsu makannya udah mulai normal. Pokoknya kesehatannya udah dibilang balik 80% gitu, dan pikirannya pun begitu. Jadi dari aura wajahnya, aura ininya udah jadi orang sehat gitu loh. Akhirnya minggu depannya pun datang si Mbah Tarto pun ke situ dan melakukan ngobrol-ngobrol, ada kejadian apa ini. Nah kebetulan minggu ini ya cuman nggak ada kejadian apa-apa sih yang terlalu mencolok gitu, jadi memang nggak ada apa-apa. Akhirnya dilakukan prosesi lagi pengobatan. Mas, ini ini udah bersih, tapi orang tersebut dengan kesembuhan sampean itu masih akan mengincar sampean terus, dan mungkin akan perlu kewaspadaan sekitar 2 atau 3 bulan itu. Sampean perlu waspada atau berjaga-jaga gitu. Karena saya tahu ini orang yang bangunnya nggak cuma sekali, dia ngirim pertama, kedua, ketiga, pokoknya terus. Nah ini dengan adanya pengobatan ini nampaknya orang yang punya urusan dengan sampean atau masalah dengan sampean ini masih ngincer aja Mas. Jadi dengan kesembuhan sampean ini harus tetap waspada, jangan lupa berdoa, sholat itu paling utama gitu. Dan ini saya terakhir ke sini karena saya yakin semua udah teratasi, dan saya akan membantu mengawasi dari jauh. Dan kebetulan minggu ini saya juga harus pulang ke kampung. Nah nanti begini, sampean kalau udah sembuh, sampean usahain pulang ke kampung dulu. Cooling down lah, cooling down mungkin sekitar 1 bulan, menghirup udara kampung yang seger atau apa. Dan nanti keris yang saya tinggal di sini itu nanti bawa ke rumah saja, bawa ke kampung saja. Nanti saya yang akan mengambilnya ke sana. Kalau nggak sampean ke rumah saya juga kan nggak begitu jauh, cuman 3 kali naik, itu terserah sampean. Tapi pokoknya minggu ini saya pulang, dan sampean kalau bisa pertengahan bulan ini sampean pulang, terus kerisnya itu dibawa buat, dan nanti kalau nggak saya ngambil, sampean yang ke saya, pokoknya duluan siapa gitu aja. Ya Mas katanya. Oh iya Mbah, ya udah. Kerisnya masih disimpan toh. Ya udah kalau disimpan aja. Pokoknya nanti seperti itulah katanya. Bahwa kalau sampean ini wayak pulang kampung bawa aja gitu. Oh ya udah kalau gitu. Terima kasih ya Mbah katanya. Akhirnya Mbak Tarto ini pamitan pada Mbah Pujo dan istrinya, dan mereka berdua pun berterima kasih sudah dibantu sejauh ini untuk kesembuhannya. Ya akhirnya Mbak Tarto pulang dan Mbak Pujo ini mulai sembuh 80%, 80-90% udah mulai membaik. Akhirnya dia menyampaikan kepada istrinya, kita pulang dulu ya Kak. Istilahnya ngademin keadaan, ngademin pikiran, atau bahasa sekarang adalah cooling down di kampung sekitar 1 bulan untuk supaya fresh lah pokoknya, supaya kesehatannya kembali membaik. Dan akhirnya istrinya setuju. 2 minggu kemudian mereka pulang cooling down, dan keris yang dibawa itu pun, keris yang dititip itu pun dibawa ke rumah. Dan kemudian waktu sampai di kampung, keris itu dimasukkan ke lemari paling atas, lemari Jawa dari kayu jati itu. Dan kebetulan saat itu Mbah Pujo juga memelihara keris, bukan memelihara, dia diwarisi keris dari orang tuanya itu, yang disimpan di lemari itu di atas juga, jadi dijejerin 2 gitu kan. Nah itu sepulang dari Jakarta, pas sampai kampung langsung naruh keris itu di situ, dijejerin 2, dan Mbah Pujo nggak ngomong apa-apa. Tiba pada malam harinya itu ada suara gemelotak gitu, daduk, dan semuanya bingung. Dari mertuanya itu pun, itu suara apa ya coba kan? Iya nggak tahu itu Pak katanya. Sekeluarga itu denger semua. Akhirnya dicari itu nggak ketemu sumber suaranya. Blotak, duduk. Itu paling kucing ngejar tikus katanya. Ya udah, malam itu beberapa kali terdengar kan, hingga kejadian lagi malam kedua ada suara begitu lagi, dan Mbak ini baru teringat, oh iya ya Pak, karena ini ya keris ini
ini dijadiin satu ya. Jadi mereka tuh apa, masing-masing mungkin punya kodamnya. Jadi keris itu istilahnya bentrok atau adu kedikdayaan atau adu tua, atau pokoknya berkompetisi di situlah. Akhirnya pas didengar suara itu muncul, langsung dia sikap ke samping lemari jati tersebut kan, dan ternyata benar sumber suaranya itu dari situ. Akhirnya dibukalah lemari itu, tapi posisi mereka itu kedua keris itu masih berjejer di situ. Akhirnya oh iya, ini tak pindahin aja deh biar nggak jadi satu, nanti malah adu kekuatan kan. Akhirnya keris itu pindah ke apa namanya, ke tempat lemari yang lain. Mulai malam itu udah nggak ada suara gedebukan lagi dari dalam lemari tersebut. Dan selang beberapa hari kemudian ternyata ada tamu ya, pas sekitar 4 hari baru di rumah, si Mbah Pujo baru menyusun rencana akan datang ke rumah Mbah Tarto tersebut. Dan ternyata siang itu Mbah Tarto udah datang ke rumah. Assalamualaikum katanya. Wah, Mbah Tarto, waalaikumsalam kok. Tahu sini Mbah, orang saya mau ke sana nih rencana nih, karena ini masih capek. 2 hari lagi mau ke rumah sampean, malah udah kesini. Ya sekalian saya itu habis ngobatin orang di kampung sebelah. Ya saya mampir ke sini karena nanya-nanya ada yang kenal, atau katanya oh udah pulang orangnya. Saya nanya rumah sampean diunjukin di sini, ya udah saya langsung ke sini mampir kan, daripada kelamaan sampean ke sana. Oh iya. Ada mereka ngobrol, gimana kondisinya, udah membaik belum katanya. Alhamdulillah udah, ini sih dibilang saya sih udah sehat, nggak ada apa-apa lagi gitu. Oh iya, terus ini bagaimana Mas ini sakit sampean ini mau dibalikin ke yang bikin, bukan yang anu ya, mau dibalikin ke yang nyuruh apa gimana ya? Jadi yang nyuruh itu kan, karena yang nyuruh kan nggak punya ilmu seperti itu, dia ngebayar dukun untuk mengirimkan hal seperti itu kan. Ini mau dibalikin atau gimana? Sambil bercanda kan. Terus enggak usah katanya. Terus si Mas Tartonya nih, Mbah Tartonya juga, oh ya kalau nggak usah nggak apa-apa, saya juga bercanda doang katanya. Ya udah, ini kerisnya yang kemarin amanah saya udah dibawa pulang atau gimana? Ya udah Mbah. Nah semalam saya lupa naruh tuh, jadi satu sama yang warisan bapak saya. Malamnya berantem pada gedebukan. Mereka pun ketawa dah. Nah itu kan mereka masing-masing punya kekuatan, jadi baru kenalan gitu kan. Makanya jadi satu. Tersalah-salah malah hawanya panas di rumah ini karena ada pertempuran seperti itu. Oh iya, terus apa namanya? Ya udah, ini saya lakukan proses pengobatan yang terakhir kali ya. Semoga sampai ini tuntas. Kalian saya mau kasih pagar pekarangan sampean ini biar nggak ada barang masuk lagi kan. Ya udah, monggo Mbah. Akhirnya siang itu dilakukan prosesi pengobatan. Setelah itu ada pembersihan pekarangan atau bahasa Jawanya ngasih pagar itu. Bahasa Jawa itu pagar gitu biar aman. Sudah selesai, Mbak sudah selesai dan Mbak Tarto pun Mbak Tarto pun mohon pamit untuk pulang dan membawa kerisnya tersebut. Ya udah. Nah akhirnya malam hari tiba, di balik rasa penasaran Mbak Pujo itu, dia malam itu dia ingin tidur di depan pintu dan punya hajat atau niat, saya ingin mengetahui orang siapakah orang yang disuruh oleh wanita tersebut untuk mengirimkan hal yang gak baik ini kepada saya gitu. Dia ingin melihat siapa yang disuruh atau dipercaya mengirimkan santet atau teluh kepada dirinya dan keluarga tersebut. Akhirnya malam itu Mbak Pujo tidur depan pintu, dan dalam tidur itu pun hajatnya itu dijawab ya. Dia melihat seseorang pakai belangkon, pakai beskap baju hitam itu sampai bawah dan
Orang itu hanya menatap ke Mbah Pujo itu dan sambil berjalan mundur dan tersenyum semakin jauh gitu. Dan Mbah Pujo itu mengenal siapa lelaki itu. Ya, dia adalah salah satu orang yang sering dimintai tolong oleh orang untuk mengirimkan hal-hal yang nggak baik kepada lawannya, baik lawan secara kompetisi atau lawan dagang, atau pokoknya orang itu sering dipercaya atau dimintai tolong untuk mengirimkan santet atau telur kepada lawan-lawan pesuruhnya itulah ini. Ya akhirnya setelah bangun pagi dia sudah mengetahui, oh yang dipakai itu orang sana yang buat nyakitin saya, buat ngirim barang ini. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting semua udah baik, semua udah sehat, saya ikhlas biar Allah yang membalas. Ya akhirnya ceritanya sampai di sini, si Mbah Pujo kembali sehat walafiat sampai sekarang, badannya segar lagi dan sholatnya mulai terus rajin, jadi seperti mendapat hidayah, nggak seperti dulu lagi gitu. Sholatnya udah full. Pokoknya di balik kejadian itu banyak hikmah, banyak sekali hikmah yang didapat oleh Mbah Pujo terutama khususnya. Ya, ceritanya sampai di sini dulu. Cerita di channel Dongeng Malam yang ke-36 ini sampai di sini dulu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen, dan sudah menonton video ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapat kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, bagi sobat Dongeng Malam semua yang mempunyai pengalaman horor atau cerita mistis dan ingin diceritakan kembali di channel ini untuk sebagai nostalgia atau untuk berbagi telah menghibur kawan-kawan semua, bisa kirimkan ceritanya tersebut dalam format audio maupun teks ke email ini, jackbinator@gmail.com. Nanti di akhir acara saya sertakan alamat emailnya. Ya, saya ucapkan terima kasih pada semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.